Ya kan? Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memulai diskusi tugas kimia kami yang beranggotanya adalah saya sendiri Alvis Payung 14S21019 dan Agung Maulana Pane 14S21026. Saya Joy Manurung 14S21029. Saya Gideon Purba 14S21041. Saya Febrio Silain 14S21044. baiklah, kami akan mulai diskusi kami yang akan dimulai oleh Febrio Silain. Bagi teman kami persilakan. Buat Pep. Baiklah, untuk pertama saya akan membahas dari nomor 1 sampai nomor 6. Saya akan share screen terlebih dahulu. Seperti yang kita lihat, ada 6 soal di sini dari nomor 1 sampai 6, dan itu adalah giliran saya. Pertama, saya bacakan soalnya. 1. Apa yang dipelajari dari kimia dan bagaimana kimia bisa dikembangkan? Dan jawaban yang saya dapat atau saya cari dari referensi adalah kimia adalah cabangan dari ilmu fisik yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi. Kimia kadang-kadang disebut sebagai ilmu pengetahuan pusat karena menjembatani ilmu-ilmu pengetahuan alam, termasuk fisika, geologi, dan biologi. Bagaimana kimia bisa dikembangkan? Ilmu kimia bisa dikembangkan berdasarkan kajian eksperimen di laboratorium untuk mengungkapkan sintesis dan analisis suatu material. Berdasarkan serangkaian eksperimen yang berlangsung terus-menerus, tentunya ilmu kimia ini dapat berkembang pesat. Ilmu kimia masa kini dikembangkan untuk kemaslahatan manusia. Apakah ada pendapat tentang nomor 1 untuk teman-teman? Ada weh. Sudah sangat jelas. Ada? Aku enggak. sih. Oke. Udah jelas. Udah jelas deh. Kalau sudah jelas, Oke, lanjut. Oh, sudah ada jelas. pertanyaan tanya lah. saya lanjutkan. Soal nomor 2, berikan uraian tentang batasan eksperimen dan teori. Terangkan pula apa yang dimaksud dengan hipotesis. Bagaimana teori dan eksperimen dihubungkan? Berdasarkan jawaban yang saya dapat adalah eksperimen adalah percobaan untuk membuktikan suatu pernyataan atau hipotesis tertentu. Sementara teori adalah sebuah sistem, konsep yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Batasan dari kedua tersebut yang tidak melainkan adalah eksperimen dan teori. Eksperimen tidak akan berjalan lancar jika tidak memiliki dasar atau teori untuk dibuktikan. Terus hipotesis adalah suatu hal yang masih diduga-duga karena dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan namun masih belum ditetapkan kebenarannya sehingga harus melakukan penelitian atau terjun ke lapangan. Dan pertanyaannya tadi adalah bagaimana teori dan eksperimen bisa dihubungkan? Dengan cara kita harus memiliki dasar teori untuk melakukan percobaan atau eksperimen. Untuk soal nomor 2, apakah ada pertanyaan atau pendapat untuk teman-teman? Nggak ada, lanjut. Lanjut, cukup jelas sih. Lanjut, Pep. Kalau sudah jelas, saya lanjutkan untuk nomor 3. Berikut soalnya. Jelaskan kemungkinan langkah-langkah metode ilmiah yang dilakukan oleh Lavoisier dalam merumuskan hukum konservasi massa. Dan berikut jawaban yang saya dapat. Metode ilmiah yang dilakukan Lavoisier adalah mereaksikan cairan merkuri dengan gas oksigen di dalam ruang tertutup, sehingga menghasilkan merkuri oksida yang berwarna merah. Kalau merkuri oksida ini dipanaskan kembali, maka senyawa tersebut akan terurai menghasilkan cairan merkuri dan gas oksigen yang jumlahnya sama seperti semula. Dan demikianlah munculnya hukum konservasi massa. Untuk soal nomor 3, apakah ada pertanyaan atau pendapat? Ada weh. Saya rasa tidak ada. Aku enggak. Tidak ada teman. Jelas sih. Gua sih. Lanjut aja. Lanjut. Lanjut.
Oke, saya lanjut. Untuk nomor 4, berikut soalnya. Definisikanlah istilah materi. Dan ini jawabannya lumayan singkat ya. Jawabannya adalah materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang dan mempunyai volume. Ada pendapat tentang jawaban tersebut atau ada pertanyaan? Oke, pas. Lanjut. Saya lanjut untuk soal nomor 5. Apa perbedaan antara massa dan berat? Dan berikut jawaban yang saya dapat. Massa adalah ukuran jumlah materi dalam suatu benda. Massa dikembangkan dengan M atau M besar. Sedangkan berat adalah ukuran dari jumlah gaya yang bekerja pada massa karena percepatan akibat gravitasi. Untuk nomor 5, apakah ada pertanyaan atau pendapat yang ingin ditambahkan? Jelas sih. Cukup jelas Oke, sih. kalau sudah jelas, kita akan lanjut ke nomor yang terakhir atau soal yang terakhir. Golongkan materi menurut wujud fisiknya dan wujud kimianya. Berikut jawaban yang saya dapat. Penggolongan materi berdasarkan wujud fisiknya, yaitu sifat yang berhubungan dengan penampilan fisik yang biasanya dapat diamati dari luar materi dan juga tidak menyebabkan terbentuknya zat baru. Sifat fisik dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ada empat jenisnya atau contohnya yang bisa kita simpulkan sebagai sifat fisik yang dapat dikelompokkan. 1. Padat, cair, gas, dan plasma, yakni materi yang berwujud gas tetapi memiliki kerapatan partikel yang sangat tinggi. Terus kita lanjut penggolongan materi berdasarkan sifat kimia, yaitu sifat khas yang menjadi identitas dasar materi yang dapat diamati di dalam materi tersebut. Sifat kimia ini berhubungan dengan perubahan menjadi zat lain. Penggolongan materi berdasarkan sifat kimia yaitu 1. Menyublim, 2. Mencair, 3. Membeku, 4. Menguap. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan atau pendapat tentang nomor 6? Enggak ada sih. Menurut saya sudah jelas. Sudah jelas. Sudah jelas Febrio. sih. Oke, kalau sudah jelas, demikianlah pendapat saya untuk nomor 1 dan sampai nomor 6. Kita lanjutkan ke teman kita yang membahas dari nomor 7 sampai nomor berikutnya. 12. Oke, Pep, stop screen, Pep. Terus. Boleh. Baik, saya akan melanjutkan soal untuk nomor 7 sampai 12. Udah nampak kan? Udah. Udah. Oke, nampak. Soal nomor 7 yaitu definisikan apa yang dimaksud dengan kerapatan dan jelaskan manfaatnya. Kerapatan atau massa jenis merupakan perbandingan antara massa dan volume suatu zat pada temperatur dan tekanan tertentu. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Massa jenis rata-rata setiap benda merupakan total massa dibagi dengan total volumenya. Manfaat kerapatan yaitu untuk menentukan jenis zat. Setiap zat memiliki massa jenis yang berbeda-beda. Dan satu zat berapapun massanya, berapapun volumenya akan memiliki massa jenis yang sama. Ada pendapat atau pertanyaan? Pada nomor 7 lumayan jelas dan tidak ada pertanyaan atau pendapat dari saya. Yang lain? Udah jelas. Udah jelas. Udah jelas. Lebih. Jelas. Oke, saya lanjut. Nomor 8, berdasarkan data berikut, apakah metana tergolong unsur atau senyawa? Titik Lela sama dengan min 182,5 derajat Celcius, titik Didi sama dengan min 161,5 derajat Celcius. Pembakaran di udara membentuk air dan karbon dioksida. Jawaban yang saya dapat yaitu metana atau CH4 merupakan senyawa karena memiliki titik Didi dan titik Lela yang tinggi. Selain itu, metana disebut sebagai senyawa karena tersusun dari 2 unsur atau lebih dari 1 unsur, yaitu unsur C dan H.
Ada pendapat atau pertanyaan? Tidak jelas untuk nomor 8. Sudah jelas. Baik, saya lanjut nomor 9. Manakah yang tergolong perubahan fisik dan perubahan kimia? A. Pelelehan garam dapur, B. Pembakaran belerang, C. Perkaratan besi, D. Penguapan alkohol, E. Pelarutan gula ke dalam air. Menurut saya, A. Pelelehan garam dapur itu adalah perubahan fisika. B. Pembakaran belerang adalah perubahan kimia. C. Perkaratan besi. Di sini saya tidak menemukan jawaban dari perkaratan besi. Adakah di antara teman yang bisa membantu saya dalam menjawab ini? Saya persilakan. Oke, saya bisa membantu dari jawab yang 9C. Saya akan menjawabnya dari yang saya dapat yang saya cari. Berdasarkan jawabannya. Jawaban yang saya dapat adalah perkaratan besi itu peristiwa besi yang berkarat termasuk perubahan kimia karena besi atau Fe teroksidasi dan berubah menjadi Fe203. Besi yang berkarat biasanya tidak lagi mengkilap warna oranye atau berwarna oranye dan kekuatannya berkurang. Baik, Sekian terima dari kasih pendapat teman. saya. Apakah teman yang lain setuju? Setuju. Sudah setuju. Iya. Setuju. Baik, Iya. saya lanjut. Perubahan kimia. D. Penguapan alkohol itu Oke. menurut saya adalah perubahan fisika. Dan E. Pelarutan gula ke dalam air adalah juga perubahan fisika. Ada komentar atau pendapat? Enggak. Baik, saya lanjut nomor 10. 10. Simpulkan apakah keadaan berikut merupakan sifat fisik atau sifat kimia zat. A. Logam litium mempunyai kerapatan 0,5 gram per cm. B. Natrium klorida larut baik dalam air. C. Natrium karbonat menghasilkan gelembung gas. D. Karbon dioksida jika dimasukkan ke dalam cairan asam klorida. E. Kalium kromat berwarna kuning dan zat kristalin. F. Intan terbakar dalam oksigen. Menurut saya, logam litium mempunyai kerapatan 0,5 gram per cm itu merupakan sifat fisika karena tidak ada perubahan zat pada logam litium. B. Natrium klorida larut baik dalam air merupakan sifat fisika karena sifat garam yang asin tetap ada pada larutan garam yang terbentuk dan apabila larutan garam tersebut dipanaskan, maka akan didapatkan kembali kristal-kristal natrium klorida. C. Natrium karbonat menghasilkan gelembung gas merupakan sifat kimia karena dari reaksi tersebut dihasilkan zat atau senyawa baru yaitu gelembung gas. Karbon dioksida jika dimasukkan ke dalam cairan asam klorida merupakan sifat kimia. E. Kalium kromat berwarna kuning dan zat kristalin merupakan sifat kimia karena kalium kromat mengalami reaksi sehingga berubah warna menjadi kuning dan zat kristalin yang merupakan endapan yang berupa kristal adalah hasil dari reaksi perubahan kimia. F. Intan terbakar dalam oksigen merupakan sifat kimia karena mengalami perubahan zat dan menghasilkan zat baru. Persamaan reaksinya itu C atau intan tambah O2 menghasilkan CO2. Ada pendapat atau komentar atau pertanyaan? Enggak. Ya, Jelas sih. jawabannya jelas. Jelas saya. Oke, lanjut. Nice. Oke, nomor 11 ya. Golongkan Oke. materi berikut ke dalam campuran, zat tunggal, larutan, senyawa, atau unsur. A. Materi X keadaan aslinya serba sama. Setelah dipanaskan, terurai menjadi gas tak berwarna, dan suatu logam berwarna perak. Gas dan logam keduanya tergolong unsur. Menurut saya, yang nomor 11 itu senyawa, karena materi X dapat terurai dan menghasilkan gas dan logam. Yang B, materi Y berupa serbuk berwarna abu dan serbaneka. Materi tersebut dengan mudah dapat dipisahkan oleh magnet menjadi serbuk berwarna hitam dan putih. Jika materi Y dipanaskan terjadi perubahan bentuk materi R yang berwarna gelap dan tidak tertarik oleh magnet. R adalah suatu padatan dan serba sama, dapat meleleh sempurna membentuk cairan serba sama. Ini menurut saya adalah campuran. Bagaimana, ada pendapat? Tidak cukup jelas penjelasannya. Oke, nomor 12. Terdapat dua cuplikan berwujud cairan, yaitu cuplikan 1 berupa senyawa, cuplikan 2 berupa campuran serba sama. Bagaimana membedakan kedua cuplikan tersebut melalui percobaan?
Molekul campuran terbentuk melalui proses perubahan fisika. Campuran itu dapat dipisahkan dengan cara disuling, evaporasi, dan lain-lain. Sedangkan senyawa terbentuk dari reaksi kimia. Contohnya, reaksi H2 tambah O2 menghasilkan H2O. Pada campuran, unsurnya sama, dan campuran serba sama itu homogen dan tidak bisa dibedakan satu sama lain. Ada pendapat? Tidak, dan penjelasannya cukup jelas juga. Cukup jelas. Untuk nomor 12. Jelas, oke. Jelas. Oke, sekian dari penjelasan saya nomor 7 sampai 12. Selanjutnya silakan. Lanjutlah. Siapa lagi? Oke, Gideon. Oke, apakah suara saya sudah kedengaran, teman? Sudah. Oke, jelas. Sudah, teman. Jelas sekali. Oke, saya akan jelaskan soal nomor 13 sampai dengan soal nomor 18. Nomor 13, suatu zat berwarna merah dibakar dalam oksigen murni menghasilkan dua senyawa yang berbeda. Apakah zat tersebut tergolong unsur? Menurut jawaban saya, ya, karena unsur adalah zat murni yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia sederhana dengan reaksi kimia biasa atau bukan reaksi nuklir. Unsur merupakan bahan dasar penyusun materi. Sampai saat ini dikenal 112 macam unsur alam dan unsur buatan, baik berupa unsur logam maupun unsur non-logam. Saya lanjut nomor 14 ya. Nomor 14, suatu materi X merupakan cairan jernih dengan titik didih 82 derajat Celcius. Pemanasan terhadap materi X menghasilkan gas tidak berwarna dan suatu residu berbentuk padatan berwarna putih dengan titik leleh 175 derajat Celcius. Kemudian gas yang dihasilkan itu dapat dimanfaatkan membentuk materi ketiga, yaitu cairan jernih dengan titik didih 80 derajat Celcius. Apakah materi X tersebut tergolong unsur, senyawa, atau campuran? Menurut pendapat saya, senyawa. Karena senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua zat atau lebih yang lebih sederhana dengan cara kimia. Contohnya, senyawa sederhana dan unsur penyusunnya adalah air, garam dapur, dan gula tebu. Nomor 15. Serbuk warna hitam ditempatkan dalam tabung kaca. Kemudian gas hidrogen dilautkan melalui tabung itu dan dipanaskan. Setelah beberapa saat, serbuk menjadi berwarna merah dan terbentuk uap air. Jelaskan bahwa serbuk itu bukan suatu unsur. Ya, teman, saya ingin bertanya. Saya di nomor 15 ini kurang mengerti. Apakah ada yang bisa membantu saya di nomor 15? Baik teman, saya bisa menjawab nomor 15. Ya, siapa itu? Alpi. Bisa bantu saya tuh. Bisa bantu saya, Alpi. Menurut saya nomor 15 Menurut itu, pendapatmu. ya menurut saya, serbuk hitam tersebut bukanlah suatu unsur. Karena unsur tidak dapat disederhanakan lagi. Tapi pada percobaan ini terjadi reaksi pembakaran gas hidrogen, sehingga menghasilkan uap air dan merubah warna tersebut menjadi merah. Oke, Alpi, terima kasih atas pendapatnya. Nanti saya tulis nomor 15 di sini ya. Nanti saya tulis, saya lanjut dulu nomor 16. Ya. Nomor 16. Oke. Minyak bumi hasil pengeboran masih merupakan campuran dari minyak bensin, minyak tanah, solar, dan residu lainnya. Terangkan cara pemisahan minyak bumi tersebut. Menurut pendapat saya, proses pemisahan minyak bumi menjadi komponen-komponennya adalah dengan destilasi bertingkat. Proses pemisahan dengan destilasi bertingkat didasarkan pada perbedaan nilai titik didihnya. Pada proses ini, minyak mentah tidak dipisahkan menjadi komponen-komponen murninya, melainkan dipisahkan menjadi fraksi-fraksinya. Hal ini disebabkan karena jenis komponen hidrokarbon begitu banyak dan isomer-isomer hidrokarbon mempunyai titik didih yang berdekatan. Proses destilasi bertingkat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Kita langsung lanjut aja sebagai fraksinya. Fraksi minyak bumi yang dihasilkan dari proses destilasi bertingkat di antara lain sebagai berikut. 1. Gas dengan bentang rantai karbon C1 sampai C5 dan memiliki titik didih antara 0 sampai 50 derajat Celcius. 2. Gasolin atau bensin dengan rentang rantai karbon C6 sampai C11 memiliki kisaran titik didih antara 50 sampai 85 derajat Celcius. 3.
kerosin atau minyak tanah dengan rentang rantai karbon C12 sampai C20 dan memiliki kisaran titik didih antara 85 sampai 155 derajat Celcius. 4. Solar dengan rentang rantai karbon C21 sampai C30 dan memiliki kisaran titik didih antara 135 sampai 300 derajat. Residu dengan rentang rantai karbon di atas C40 dan memiliki titik didih di atas 300 derajat Celcius. Saya lanjut nomor 17. Kuningan merupakan paduan antara logam seng dan tembaga. Jelaskan apakah kuningan tersebut termasuk molekul unsur, molekul senyawa, atau tersusun atas atom-atom unsur penyusunnya. Menurut saya kuningan adalah paduan logam tembaga dan logam seng dengan kadar tembaga antara 60 sampai 96% massa. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua jenis atau lebih zat yang lebih sederhana dengan cara kimia. Senyawa terdiri atas dua buah unsur atau lebih dan masih dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Senyawa terbentuk melalui proses percampuran zat secara kimia, pembakaran atau penguraian dekomposisi secara termal atau elektrik. Soal yang terakhir 18, jelaskan hukum komposisi tetap. Ditunjukkan bagaimana hukum tersebut dapat dilakukan untuk membedakan antara senyawa dan campuran. Jawabannya, molekul unsur adalah gabungan atom-atom yang sejenis atau sama. Molekul senyawa adalah gabungan dari atom-atom yang tidak sejenis. Dapat disimpulkan bahwa molekul unsur yaitu gabungan atom-atom yang sejenis sama. Molekul senyawa adalah gabungan dari atom yang tidak sejenis. Atom yaitu bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi, tapi mempunyai sifat-sifat unsur tersebut. Dan ion adalah atau sekelompok atom yang bermuatan listrik. Perbedaan molekul senyawa dan molekul unsur yaitu jika molekul senyawa tersusun atas atom-atom yang tidak sejenis, contohnya yaitu H2O. Sedangkan molekul unsur tersusun atas atom-atom sejenis, contohnya yaitu O2 space. Dari nomor 13 sampai nomor 18, apakah ada yang mau ditanya? Untuk sampai nomor 18, saya pikir saya punya pendapat. Pendapat saya Sama. adalah Ya, bro. Apa pendapatnya? Pendapat saya adalah Anda menjelaskannya sangat sempurna. Approve. Oke. Thank you, Febrio. Nice. Berarti nomor 15 tadi, Alpi. Yuk. Boleh di chat dari Zoom biar saya dari jawaban Mupi. Biar saya tulis nomor 15 Oke, sabar ya. dari chat aja. Oke. Oke. Mungkin di akhir itu nanti Iya, dikasih. kok nggak terakhir aja lah ya? Oh, kalau nggak dia kira aja ya. Ya, terakhir aja terakhir. Oke. Sekian. Berlanjut. Nanti lanjut. Lanjut. Siapa yang selanjutnya? Yang Bagus. kau nggak salah ya kan? Iya. Udah nampak? Belum. Oke. Oh, udah. Nampak. Sudah. Oke teman, saya akan membahas mulai dari nomor 19 sampai 24. Yang pertama, 19 terangkan mengapa hukum komposisi tetap konsisten dengan teori atom Dalton. Yang saya temukan yaitu karena pada tahun 1903 John Dalton mengemukakan sebuah teori atom yang berdasarkan pada hukum perbandingan tetap dan hukum perbandingan ganda yang menjelaskan tentang atom dan bagaimana unsur membentuk senyawa. Dalton didefinisikan ini sesuai pengamatan terhadap nilai-nilai perbandingan Ross sebagai penemu hukum komposisi tetap atau hukum perbandingan tetap. Hukum komposisi tetap sama dengan hukum perbandingan tetap, sama juga dengan hukum Ross. Kemudian kita lanjut dengan soal 20. Berapa banyak amonia yang dapat dibuat dari 12 gram nitrogen dan 12 gram hidrogen? Amonia terdiri dari 82% nitrogen dan 18% hidrogen. Dari soal diketahui N2 memiliki massa 12 gram sebesar 82% dan hidrogen 12 gram sebesar
12%. Yang ditanya massa amonianya atau massa NH3-nya berapa. Pertama kita reaksikan dulu persamaan NH3. NH3 hasil campuran dari nitrogen dan hidrogen. Samakan koefisiennya menjadi N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Kemudian persen massa zat. Kemudian kita akan mencari persen massa zatnya, yaitu dengan massa zat dibagi massa campuran dikali 100%. NH2 sama dengan massa NH2 per massa H3 dikali 100%. NH2-nya 82% sama dengan 12 gram per yang ditanya, yaitu massa NH3 dikali 100%. 82% dikali massa NH3 sama dengan 12 dikali 100%. Massa NH3 atau massa amonia sama dengan 12 dikali 100% per 82%, yaitu 1200 per 82. Jadi dapat kita temukan yaitu massa amonia sebesar 14,6 gram. Sampai di sini ada pertanyaan atau saran teman-teman, atau ada perkalian yang salah gitu? Lanjut teman, udah sangat pas. Oke. Lanjut ke nomor 21. Pertanyaannya, cuka putih adalah larutan asam aksetat dan air. Asam aksetat mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen dengan perbandingan berturut-turut 1:2:1. Jika hasil analisis terdapat cuplikan cuka ditemukan 2% berat karbon, berapa persen massa asam aksetat dalam cuka putih itu? Diketahui perbandingan karbon banding hidrogen dan oksigen yaitu 1:2:1. Dan diketahui juga di soal yaitu C-nya atau karbon itu sebesar 2%. Massa hidrogen sama dengan perbandingan hidrogen per oksigen dikali berat karbon, yaitu 2%, menjadi 2/1 dikali 2%, yaitu 0,04%. Kemudian massa oksigennya yaitu perbandingan karbon per perbandingan oksigen dikali berat karbon, yaitu 2%, sehingga 1/1 dikali 2%, yaitu 0,02%. Jadi asam aksetat dalam cuka putih tersebut adalah 2% ditambah 0,04% ditambah 0,2%, sama dengan 0,02%. Ada teman-teman bertanya tentang soal nomor 21? Dilanjut aja, soalnya pasti udah jelas. Oke, yang nomor 22. Sampel natrium hidrogen karbonat NaHCO3 sebanyak 8,4 gram ditambahkan ke dalam larutan asam aksetat yang beratnya 20 gram. Kemudian campuran tersebut mengadakan reaksi disertai pembebasan gas karbon dioksida. Setelah bereaksi, berat campuran dari reaktor 24 gram. Berapa massa karbon dioksida yang hilang selama reaksi? Diketahui NaHCO3 yaitu massanya 8,4 gram. Kemudian CH3COOH 20 gram. Kita reaksikan sehingga NaHCO3 ditambah
massa CH3COOH ditambah tadi ada reaktor campuran yaitu 24 gram. Beraksi berarti berkurang 24 gram, yaitu massa NaHCO3 8,4 gram tambah CH3COOH yaitu 20 gram, kemudian dikurang 24 gram yaitu 4,4 gram. Maaf, di sini tadi ada kesalahan, saya bikin tambah ternyata kurang, teman. Ada pertanyaan untuk nomor 22? Sudah pas teman. Lanjut aja Agung. Ya, iya. Untuk nomor 23, logam seng bereaksi dengan kristal belerang serbuk putih seng sulfida 65,4 gram seng 1 gram kelereng. Sulfida yang dapat dihasilkan dari seng untuk 23 diketahui sengnya atau Zn 65,4 gram ditambah belerangnya yaitu 32,1 gram akan menghasilkan seng sulfida. Seng dan belerang memiliki perbandingan yaitu berturut-turut 2:1. Itu merupakan perbandingan massanya. Maka 20 gram seng mempunyai massa belerang yaitu 1/2 dikali 20 sama dengan, jadi massa belerangnya yaitu 10 gram. Untuk seng ditambah belerang akan menghasilkan seng sulfida dengan hasil 30 gram karena tadi sudah ditemukan seng sebesar 20 gram dan es atau belerang 10 gram. Kita jumlahkan sehingga hasilnya yaitu 30 gram. Jadi massa ZNS yang dihasilkan sebesar 30 gram. Kemudian saya lanjutkan nomor yang terakhir yaitu nomor 24. Amonia mengandung 17,65% hidrogen dan 82,35% nitrogen. Jika 5,295 gram hidrogen bereaksi sempurna dengan 24,705 gram nitrogen membentuk 30 gram amonia. Tunjukkan bahwa data tersebut sesuai dengan hukum komposisi tetap. Diketahui massa dari hidrogen yaitu 5,295 gram. Akan ditambah dengan nitrogen yaitu 24,705 gram. Sehingga akan menghasilkan amonia sebesar 30 gram. Bukti data di atas sesuai dengan hukum komposisi tetap, yaitu setiap sampel suatu senyawa memiliki komposisi unsur-unsur yang tetap, yaitu seperti data di atas, yaitu 5,295 hidrogen dengan massa nitrogen 24,705 sehingga hasilnya 30 gram. 30 gram amonia. Untuk contoh lain yaitu 1:9 hidrogen dengan 8,9 nitrogen sama dengan 1 amonia. Berikut ada pertanyaan atau udah cukup jelas nomor 23 sama 24? Cukup jelas. Jelas. Jelas Le, teman.
Iya, Oke, pas. saya lanjutkan untuk nomor berikutnya. Yang terakhir, Bentar Joy. ya. Bang Betul. Joy. Terakhir, Joy. Terakhir. Ya. Joy. Terakhir. Bentar. Penutup, Joy. Jelas udah kelihatan. Belum loh, Belum, Joy. Joy. Belum Joy. Oh, udah. Udah, ya Joy. kan? Udah kan? Udah. Aku harap jelas ya, Wei. Jadi Jelas untuk nomor banget kok, Joy. 25. Serius anjing. Untuk soal nomor 25. Ke dalam 1000 liter air sumur ditambahkan kaporit sebanyak 1 sendok makan, di mana kira-kira masanya itu 3 gram. Jadi ditanya berapa kadar kaporit dalam air itu dalam satuan BPJ. Jadi yang diketahui kan volume air itu 1000 liter. Kita ubah ke mililiter bisa jadi 1 juta mililiter atau 10⁻6 mililiter. Jadi buat di sini kan massa airnya juga sama dengan volume air. Itu karena massa jenis air itu satu. Massa jenis kan massa per volume. Jadi massa air sama dengan volume air yaitu 10⁻6 gram. Baru massa kaporit diketahui 3 gram. Baru ditanya berapa kadar kaporitnya dalam air dalam satuan BPJ. Jadi satuan BPJ itu anggota per juta. Jadi disingkat BPJ. Kalau dalam bahasa Inggris part per million. Jadi rumusnya itu ada jelasnya kan. Untuk menentukannya itu massa yang ditanya dibagi massa yang diketahui. Jadi yang ditanya di sini kaporit dibagi massa air dikali 1 juta karena per million. Jadi massa kaporitnya kata 3 dibagi massa airnya 10⁻6 dikali 10⁻6. Jadi 10⁻6-nya bisa mati, jadi hasilnya 3. Jelas teman-teman? Bentar, Joy. Apa tadi BPJ, Joy? Anggota per juta. Oh, oke, lanjut. Oke. Nomor 2 untuk nomor 26. Siklopropana tersusun dari 14,286% hidrogen dan 85,714% karbon. Jika dalam siklopropana terkandung 24 gram hidrogen, berapa gram karbon yang terdapat dalam siklopropana? Jadi sebelumnya siklopropana itu C3H6. Jadi diketahui tadi persentase massa hidrogennya kan 14,286%. Untuk persentase massa karbonnya 85,714%. Yang ditanya massa karbon apabila massa hidrogennya ini diketahui itu 24 gram. Jadi aku pakai di sini rumus perbandingan massa yang di persentase massa yang ditanya per persentase massa yang diketahui dikali massa yang diketahui. Jadi untuk ini kan persentase massa karbon yang ditanya jadi 85,714% dibagi 14,286% dikali 24 gram massa hidrogen yang diketahui. Jadi ini yang 85,714% dibagi 14,286% ini bisa diperkecil. Dia dapat perbandingannya itu 6:1. Sebenarnya ini 5,99 tapi aku buat pembulatan biar lebih mudah penghitungan. Jadi 6:1 dikali 24 gram. Dapatlah massa karbonnya 144 gram. Apakah jelas? Oh, gitu ya, Joy. Oke, paham, Joy. Oke, Joy. Pas. Lanjut. Jelas, Joy. Pas, Joy. Lanjut, Terakhir, Joy. Joy. Terakhir. Kayaknya dia ngelek dah. Ya. Halo Joy, apakah ngelek Joy? Mateng, Joy. Udah jelas. Sebelumnya udah. apa kue? Udah, Lupa Joy. ngelek. Udah makan, Joy. Udah Ngelek Joy. dulu. Lanjut Udah Joy. jelas ya kan? Lanjutlah, Joy. Udah. Oke.
aku lanjut ya biar siap kita. Oke. Nomor 27 tunjukkan bahwa data berikut mengikuti hukum kelipatan berganda. Diketahui senyawa A 63,6% nitrogen dan 36,4% oksigen. Senyawa B 46,7% nitrogen dan 53,3% oksigen. Jadi sebelumnya hukum kelipatan ganda ini sering juga disebut dengan hukum kelipatan Dalton, di mana ini berlaku apabila ada dua senyawa atau unsur yang bereaksi akan membentuk senyawa dua atau lebih senyawa baru gitu. Jadi untuk membuktikannya itu kita tentukanlah perbandingan setiap unsurnya ini. Untuk senyawa A nitrogen banding oksigennya itu dapatku 1,75 banding 1. Jadi ku buat pembulatan 2:1, 1,75 dibulatkan jadi 2 agar memudahkan juga mungkin. Untuk senyawa B nitrogen banding oksigennya itu 0,87 banding 1. Jadi 0,87-nya juga aku buat pembulatan. Jadi kan di sini perbandingan oksigennya itu sama. Jadi yang berkelipatan itu perbandingan nitrogennya 2:1. Nitrogen senyawa A banding nitrogen senyawa B itu 2:1. Sedangkan perbandingan oksigen dari kedua senyawa ini itu sama. Apakah jelas teman-teman? Jelas. Kan? Lanjut, Joy. Oke. Jelas dong, Joy. Poin terbaik, Joy. Oke, makasih. Untuk nomor 28. Logam seng bereaksi. Untuk nomor 28 tadi sama soalnya sama nomor 23. Sumpah nggak bohong. Jadi Iya, sama. jadi aku tadi sama aku berdiskusi untuk menjawab gitu. Jadi logam seng bereaksi dengan belerang menghasilkan serbuk putih seng sulfida. Seng sulfida, seorang pakar kimia menetapkan bahwa 65,4 gram seng bereaksi dengan 32,1 gram belerang. Yang ditanya berapa gram seng sulfida yang didapatkan dari 20 gram seng. Jadi seng sulfida itu inilah reaksinya. Zn ditambah S menghasilkan ZnS gitu. Baru kan diketahui massa untuk reaksi yang pertama diketahui massa setiap massa seng itu 65,4 gram. Untuk massa sulfidanya 32,1. Jadi mungkin ini bisa untuk mempermudah perhitungan juga ku perkecil, ku buat perbandingan jadi 2:1. Baru yang ditanya untuk reaksi berapa Zn yang dihasilkan, ZnS yang dihasilkan apabila ada 24 gram Zn gitu. Jadi 20 gram maaf. Apabila ada 20 gram Zn. Jadi kan ini udah ada perbandingan massanya 2:1. Jadi pakai perbandingan massa yang tadilah massa yang di massa sulfida itu koefisiennya koefisien yang diketahui dikali massa yang diketahui, jadi dapat 10 gram. Jadi apabila massa Zn-nya 20 gram, massa sulfidanya 10 gram dan akan menghasilkan senyawa ZnS sebanyak 30 gram. Apakah jelas? Teman-teman, apakah ada pertanyaan mungkin? Cukup jelas, Joy. Terima kasih. Oke. Untuk nomor 30 tadi duluan ku kerjakan karena sedikit menarik. Untuk soal nomor 30, selesaikan penyetaraan satuan berikut. Untuk yang A 13 derajat Celcius diubah ke Kelvin. Caranya itu ada yang pakai dia derajat Celciusnya ditambah 273,15 derajat Kelvin. Tapi ada juga yang pakai dia derajat Celciusnya ditambah 273 aja. Jadi di sini ku buat dua-duanya. Untuk yang ditambahkan 273,15 itu derajat Kelvinnya itu menghasilkan 286,15 derajat Kelvin. Dari 13 derajat ditambah 273,15. Jadi hasilnya itu 286,15 derajat Kelvin.
Tapi untuk yang hanya pakai 273 derajat Kelvin, dia hasilnya jadi 286 derajat Kelvin. Untuk yang B, 250 kilojoule berapa joule gitu. Jadi 1 kilojoule itu sama dengan 1000 joule. Jadi untuk 250 kilojoule tinggal kalikan 1000 sehingga hasilnya 250.000 joule. Untuk yang C, 750 kalori diubah ke kilojoule. Jadi 1 kalori itu 4,2 joule. Jadi ini kalorinya kuubah ke joule dulu. Jadi 750 kalori itu kalau diubah ke joule jadi 750 dikali 4,2. Yang hasilnya 3150 joule. Baru dari 350 joule ini diubah ke joule dengan cara dibagi 1000. Jadi hasilnya itu 3,15 kilojoule. Untuk yang D, 4,2 kilojoule diubah ke LATM. Jadi 1 kilojoule itu sama dengan 9,87 LATM. Jadi untuk mendapatkan hasilnya 4,2 kilojoule-nya dikali sama 9,87 LATM. Menghasilkan 41,454 LATM. Untuk yang E, 45 km per sekon diubah ke dalam kilometer per hour atau per jam. Jadi caranya itu 1 sekon itu kan sama dengan 1/3600 hour. Jadi 45 km per sekon dibagi 1/3600. 3600 hour. Jadi hasilnya 1.620.000 kilometer per hour. Jadi kalau dalam 1 jam itu dia menempuh jarak 1.620.000 kilometer. Oke. Untuk nomor 29 belum dapatku lagi nanya untuk yang mungkin yang lebih tahu lagi. Jadi kalau udah dapat nanti ku kasih tahu di grup. Untuk nomor 30 apakah ada pertanyaan? Cukup jelas Joy untuk nomor 30. Oke. Mantap, Joy. Yang lain? Udah kan? Mantap, Joy. Jadi nomor 29 gimana, Joy? Plus. Jadi 29 nantilah. Betul. Oh, nanti ya. Oh, oke Joy. Iya, jujurly belum dapat untuk nomor 29 ya. Jadi Nanti sabar. kirim ya, Joy, guys. di grup. Ya, aku kirim. Tenanglah kalian. Oke, Joy. tenang, Joy. Nanti kami bantu Oke. cari, kami bantu. Iya. Ya, Kau tidak sendirian, Joy. dari tadi punya ketungguan jawaban, tapi baru muncul. Oke. Ya, Joy. Makasih Stop, untuk stop Adi. screen, Joy. Stop Siap. screen. Stop share. Yuk. Oke. Tutup lah. Sekian. Tupi. Ditutup. Itu pertemuan kita. Udah siap nih, kan? Udah lah. Oke. Ya, Oh, tutup tunggu aja, lebih aku Fis. tutup. Ya. Sekianlah dari pembahasan kita ya, Aku Wi. menutup. Aku tadi menutup. Oke, lanjut. Iya. Joy aja, Oke, Joy. stop screen ya. Stop record ya. Oke. Makasih ya, We. Makasih untuk penjelasan.